Halo Sobat Kompeten, kembali lagi dalam YouTube channel P2KPTK2 Jakarta Timur. Kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai bahasa pemrograman PHP dengan materi super global. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai variabel super global, mulai dari $_get dan $_post. Selanjutnya kita akan bahas mengenai variabel super global lainnya. Selanjutnya kita bahas mengenai $_file. Kalau kita komentar di sini, kita save, kita masuk ke from. Nah, untuk menggunakan $_file, kita harus menambahkan untuk menginput gambarnya atau menginput filenya. Kita copy di bagian sini, copy, di bagian sini kita ganti gambar, di tipenya kita ganti file, di sini kita ganti upload gambar. Nah, untuk menggunakan $_file, kita harus menambahkan atribut satu lagi, yaitu n-type. Sama dengan kutip 2, multi-part / from data. Seperti ini kita save. Kenapa harus menambahkan ini? Ini adalah cara kita berinteraksi dengan $_file. Kalau misalkan tidak ada ini, tidak akan berjalan atau tidak akan berfungsi. Dari sini kita masukkan var_dum $_file burung save. Kita masuk lagi ke web browser, kita masuk ke bagian from, kita refresh. Nah, di sini akan muncul upload gambar. Kita masukkan username-nya bebas. Sekarang kita tulis ini username-nya Rizky. Masukkan password 12345. Kita pilih filenya. Nah, untuk filenya kita pilih misalkan adalah operator. Kita kirim. Nah, di sini akan memunculkan buat seperti ini agar rapi. Di sini akan memunculkan kata kuncinya, yaitu nama, thl_operator, tipenya image/dpage, tempat sementaranya di bagian sini, dan di sini ada errornya, dan di sini ada size ukurannya. Error ini berfungsi untuk mengecek apakah ada file dikirim oleh user, ada atau tidak ada. Nah, terakhir ada size, yaitu adalah ukuran dari file tersebut. Jadi bentuk dari super global $_file adalah multidimensi, karena di sini array, kata kuncinya gambar, di dalamnya ada array lagi. Dan di sini arraynya ada kata kuncinya berupa name, berupa tipe, berupa _name, dan lain-lain. Jadi bentuknya adalah multidimensi. Seperti itu. Kita masuk text editor. Di bagian sini kita komentari. Selanjutnya kita akan bahas mengenai $_session. Untuk cara mempraktekannya, $_session ini seperti ini. Pertama kita buat session start dulu untuk menggunakan $_session. Seperti ini. Session start. Kenapa harus dibuat seperti ini? Karena kalau misalkan tidak kita buat, program session tidak akan berjalan. Kita coba naikkan ke atas. Seperti ini. Nah, di bagian sini kita buat $_session login. Kita buat seperti ini. Tutup. Sama dengan value-nya adalah true. Di sini ada kata kuncinya, di sini adalah value-nya. Sebenarnya bisa tanpa adanya name. Jadi seperti ini. Tapi pada saat ini kita coba untuk perhatikan dengan adanya name. Selanjutnya kita coba buat untuk melakukan prakteknya satu file lagi yang berupa test sg superglobal.php. Nah, di bagian tes ini sama kita buat seperti ini. Session juga, session _start, buka kurung untuk kurung, filenya biarkan dikosongkan. Mohon maaf, tag PHP dulu seperti ini. Session start var_dum
buka kurung, session, kutip 2, kita masukkan nama yang tadi kita buat sesuai dengan hurufnya kecil semua, login, kita tutup, ketik koma, kita save. Nah, untuk men-set session ini kita harus masuk ke dalam halaman bagian sini dulu atau file bagian sini dulu, baru nantinya bisa masuk ke dalam file test PHP ini. Karena kalau misalnya kita masuk ke sini, dia akan error. Nah, untuk session ini dia adalah variabel super global yang nantinya informasinya akan masuk ke dalam server. Jadi tidak akan ditampilkan ke browser. Sekarang coba kita buka web browsernya. Nah, untuk web browsernya jangan lupa untuk semua komputer dinyalakan karena masuk ke sampai control panel, nyalakan di bagian Apache-nya seperti ini. Kalau sudah, dari web browser yang sebelumnya sudah kita pakai, kita silang dulu untuk menghapus sessionnya. Jadi yang sebelumnya saya bilang, kalau misalkan dia masuk ke bagian tes terlebih dahulu, dia akan error. Nah, seperti ini. Dia akan error karena belum di-set di bagian sessionnya. Nah, untuk men-setnya, kita harus masuk ke bagian superglobal.php dulu. Kita masuk ke superglobal.php. Nah, kita set di bagian sini. Kalau sudah di-set, kita masuk ke bagian tes. Nah, dia akan memunculkan nilai true. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita harus set terlebih dahulu ke bagian superglobal.php-nya. Kalau misalkan sudah di-set sessionnya, kita bisa masuk ke seluruh halaman, ke bagian tes, ke bagian-bagian lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penerapan atau praktek dari $_session. Tapi dengan catatan pada saat kita masuk ke seluruh halaman, yang sebelumnya kita sudah set dulu, dia di halaman itu harus ada session start-nya terlebih dahulu. Jadi kita baru bisa memunculkan value-nya seperti ini. Masuk ke text editor lagi. Oke, selanjutnya kita bahas adalah cookie. Sini kita komentari dulu. Kita naikkan ke atas ini, kita save. Yang sebelum sudah sempat dibahas, bentuk cookie ini sebenarnya hampir mirip dengan session. Jadi cookie ini digunakan untuk menyimpan suatu data yang berkaitan dengan user seperti informasi login. Jadi pada saat user masuk ke browser dan informasi login tersimpan di cookie, nah user akan diarahkan ke dalam halaman user tersebut. Jadi tidak perlu lagi login seperti di awal. Jadi sudah tersimpan informasi loginnya. Bagaimana cara penerapannya? Nah, untuk cara penerapan itu seperti ini. Jadi kita tidak menggunakan $_ cookie, tidak menggunakan seperti ini, tapi kita menggunakannya seperti ini. Set cookie, buka kurung. Nah, di set cookie ini ada 3 parameter. Nah, untuk 2 parameternya itu wajib. Yang 2 parameter wajib itu ada name, nama, dan value, sama seperti di sini. Kata kunci dan value, seperti itu. Jadi namanya itu masukkan adalah misalkan login, koma. Nah, untuk parameter kedua, value-nya kita masukkan adalah Rizky. Nah, untuk parameter yang ketiga adalah expire time atau waktu kadaluarsanya. Kita untuk coba set di time. Kita kurung seperti ini. Nah, time ini maksudnya adalah waktu sekarang di dalam programnya. Jadi waktu sekarang saat ini kita tambahkan dengan 1 menit. 1 menit itu adalah 60 detik. 60 detik, titik koma. Jadi untuk kita set waktu untuk kadaluarsanya adalah waktu saat ini ditambah 60 detik per 1 menit. Kita save. Oke, jadi selanjutnya kita coba masuk ke bagian tes. Nah, baru kita ganti di bawah sini adalah $_cookie. $_cookie.
vardam $_cookie. Nah, untuk di sini kita sesuaikan dengan tulisan seperti ini. Karena ini L-nya adalah L besar, di sini kita ganti adalah L-nya L besar. Kita save. Kita masuk web browser. Nah, coba kalau misalkan kita masuk ke bagian tes, kita refresh. Nah, dia akan error. Karena seharusnya kita set terlebih dahulu ke bagian superglobal.php, sama seperti session. Kita set dulu ke superglobal. Nah, setelah kita sudah set, kita masuk ke bagian tes. Nah, dia akan masuk, value-nya adalah risky. Nah, bagaimana sih untuk melihat cookie-nya? Nah, untuk melihat cookie-nya, Ctrl+Shift+J, kita masuk ke bagian application. Nah, di sini terlihat cookie yang tadi kita buat dengan nama login, value-nya risky. Nah, cookie ini bertahan dengan waktu kadaluarsa 1 menit. Kalau misalkan kita tunggu selama 1 menit, dia akan hilang dan error. Nah, bagaimana sih cara membuatnya lagi? Nah, untuk cara membuatnya lagi, kita harus masuk ke dalam superglobal.php, sama seperti session. Kita buat superglobal.php, kita masuk lagi ke bagian tes. Nah, dia akan muncul lagi cookie yang tadi kita buat, karena dia cuma bertahan selama 1 menit. Setelah 1 menit, kita harus buat lagi ke superglobal.php. Nah, perbedaannya dengan session, cookie ini pada saat kita tutup browser dan waktu kadaluarsa sesinya masih ada, kita buka, nah dia tetap akan menyimpan informasinya. Tapi beda dengan session. Kalau session, itu kalau misalkan kita tutup dan kita buka browsernya lagi, dia akan hilang. Tetapi berbeda dengan cookie. Selama masa waktu kadaluarsa atau expired time-nya masih ada, kita tutup, kita buka browsernya, dia tetap menyimpan cookie-nya. Jadi cukup sekian pada pembahasan materi kali ini. Untuk sobat kompeten, semoga dapat dengan jelas memahami pada materi kali ini. Dan jangan lupa mempelajari dan berlatih lebih lanjut pada materi tersebut. Tonton terus playlist Ngopi Ngoding Happy, di like dan subscribe. Untuk sobat kompeten dan teman-teman yang ingin bertanya, dapat bertanya di bagian kolom komentar. Terima kasih.